Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu calon tamu Allah yang saya hormati rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Saya optimis, yakin bahwa Bapak Ibu semuanya jamaah calon tamu Allah KB Aisyah dalam kondisi sehat, tetap semangat dan siap untuk melaksanakan ibadah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, yang kita sampaikan pada hari ini adalah ziarah kota Madinah. Kita aturkan 3 tempat di antara banyak tempat yang Bapak Ibu bisa kunjungi. Ziarah itu apa? Ziarah kalau di Indonesia identik dengan datang ke makam atau kuburan. Ziarah adalah berkunjung ke suatu tempat. Dalam konteks ziarah ke tempat suci, bagi orang beriman, ziarah ini memiliki makna moral yang penting. Jadi tidak hanya datangnya, tidak hanya berkunjungnya, tidak hanya senangnya, tetapi makna moral, pelajaran yang penting bagi kita. Pertama adalah Quba, ziarah Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam peradaban sejarah Islam pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah. Letaknya 5 atau 6 km sebelah tenggara Madinah. Ini adalah suasana di Masjid Quba. Banyak orang yang sholat di dalam masjid sepanjang waktu, dan Masjid Quba dari luar sangat megah. Sejarah singkatnya adalah Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Ammar radhiyallahu anhu ketika baginda Nabi SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Di kampung Quba, Ammar mengusulkan untuk membangun tempat berteduh bagi baginda Nabi SAW agar dapat beristirahat siang dan mendirikan sholat dengan tenang. Lalu Ammar mulai mengumpulkan batu-batu untuk mendirikan masjid. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali meletakkan batu di tepat di kiblatnya. Diikuti Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Barulah kaum muslimin beramai-ramai, berbondong-bondong, bergotong royong membangun Masjid Quba ini. Kemudian bagaimana tata cara ziarah Quba? Rasulullah telah menjelaskan, man tahara fi baitihi thumma ata masjida Quba'a fa shalla fihi sholatan kana lahu ka'ajari umrah. Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian dia mendirikan sholat di sana, maka dia mendapatkan pahala umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, besok silahkan berwudu dari hotel, kemudian naik kendaraan sampai di Masjid Quba mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Pahalanya pahala umroh. Yang kedua adalah Uhud, ziarah Uhud. Ziarah Uhud adalah tempat yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin. Pertempuran Uhud adalah pertempuran antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Antara 700 orang tentara muslim melawan 3.000 orang tentara kafir Quraisy. Pada waktu itu tentara-tentara muslim, penembak-penembak jitu itu ditempatkan, diperintahkan oleh Rasulullah berada di puncak bukit Uhud. Yang lainnya bertempur di bawah. Ketika penembak-penembak jitu itu melaksanakan tugasnya, sehingga pasukan kafir Quraisy itu kacau balau, lari, merasa kalah, meninggalkan hartanya. Kemudian yang di atas bukit melihat harta yang ditinggalkannya, berbondong-bondong turun dari bukit Uhud. Pada waktu itu pemimpin dari kaum Quraisy, Jenderal Khalid bin Walid, kemudian memutar kudanya bersama pasukannya mengelilingi bukit Uhud dan menyerang kaum muslimin dari
belakang, sehingga kocar kacirlah tentara muslim. 70 tentara muslim menjadi syuhada, diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan yang lainnya. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, di tempat ini Bapak Ibu juga bisa menikmati mampir di Masjid Sayyid As-Syuhada di kawasan Jabal Uhud. Kekalahan dalam perang Uhud ini dijelaskan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 140 141. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Ada kemenangan Bapak Ibu, ada pula kekalahan. Orang yang beriman harus selalu istiqomah dalam keimanannya, dan ketaatan pada Rasulullah Muhammad SAW harus lebih ditekankan daripada urusan apapun, urusan harta, urusan dunia. Bapak Ibu, kegiatan ziarahnya setelah bis berhenti di terminal, Bapak Ibu jamaah secara berombongan berkunjung di sekitar Bukit Uhud. Boleh naik bagi yang kuat, tetapi bagi yang tidak sebaiknya di bawah saja, melihat makam syuhada Uhud dan berdoa. Mampir ke Masjid Sayyid As-Syuhada. Ini peta Uhud Bapak Ibu jamaah semuanya. Ini adalah Masjid Sayyid As-Syuhada dan sebagian Bukit Uhud di waktu malam hari. Luar biasa indahnya. Ziarah yang ketiga adalah ziarah Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah. Karena apa? Karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Masjid ini terletak 7 km dari Masjid Nabawi di Madinah. Ketika bulan Rajab tahun 2 Hijriah, Rasulullah sholat zuhur di Masjid Bani Salamah. Beliau mengimami para jamaah 2 rakaat pertama. Sholat zuhur masih menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu pemindahan arah kiblat. Wahyu datang ketika Rasulullah baru saja menyelesaikan rakaat kedua. Begitu menerima wahyu tersebut, Rasulullah langsung berbalik arah 180 derajat, yang diikuti oleh semua jamaah melanjutkan sholat zuhur menghadap Masjidil Haram. Yang tadinya menghadap Baitul Maqdis kemudian menjadi menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjid ini disebut Masjid Qiblatain atau masjid dengan 2 kiblat. Bapak Ibu, ini adalah gambar di dalam masjid. Ada 2 mihrab diabadikan. Yang satu adalah mihrab masjid ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Yang bawah itu adalah mihrab masjid ketika sampai sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, mari tetap semangat, tetap kita berhusnudzon pada Allah, ikhlas, sabar. Insya Allah kita akan ziarah ke kota Rasul, ke Madinah, dengan segala keistimewaan dari kota Madinah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.